Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Saya percaya 2020 Tuhan menyertai kita. 2021 Tuhan juga pasti akan menyertai kita. Ada banyak harapan. Ada banyak hal yang Tuhan akan sediakan buat setiap kita. Asalkan hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita datang kepada Tuhan di minggu pertama ini. Kita menyembah Dia, saudaraku. Kita persembahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biar urapan-Mu turun atas kami pagi hari ini Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Sebab kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin percaya yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang terikat dilepaskan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan. Kami undang kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami. Di dalam hati kami. Di dalam rumah kami. Dimanapun kami berada Bapak. Biar kami terus. Hati kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Glory, glory. Haleluya. Oh, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah Tuhan yang kami sembah, Kaulah segalanya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Thank you Jesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Oh, Yesus Tuhan, yeah. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu. Haleluya. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami memuliakan-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan. Glory, terpujilah Kau, hanya Kau Tuhan. Glory, ku mau mengiring-Mu, ku mau mengiring-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan seumur hidupku. Glory, hallelujah. Glory, glory. Jamah setiap kami Tuhan, jamah urapi setiap kami Roh Kudus. Ene makore bese naralabarao, kine karalamase. Oh, sike ararararararararabase karalabarao. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Glory, sike arararararararabase karalabarao. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Shende gananamaralamaralamasse. Kiararararararamasse kararabaralamaralamo. Haleluya, haleluya. Ku mau mengiring-Mu, ku mau mengiring-Mu seumur hidupku. Harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Yesus Bapakku yang ajaib. Glory, Kaulah kekuatanku, Kaulah sukacitaku. Enama kore dese karabarabarabarabarabase. Erararabarabasone. Ine, yeah. Sike arararabarabarabarabada shukarabatakore. Thank you Lord God. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ketika Tuhan hadir di dalam hati kita, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ketika hadirat Tuhan turun di dalam kita, saudaraku, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Syakara patakori dapat syakara. Kinama syakara patakara. Shinde, shinde.
Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Sama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari saudaraku, nyanyikan dengan iman, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu,
ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
Thank you Lord. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Roh Kudus. Tahan intinya kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Mari saudaraku, pagi hari ini kita merenungkan kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun Tuhan menyertai kita. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun dari tahun. Kalau sampai kita ada di tahun ini, bukankah itu karena penyertaan Tuhan? Biarlah pagi hari ini kita berkata sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Dan sungguh indah Engkau memikirkan tentang kami. Siapapun saudara pagi hari ini, engkau yang mulai meragukan Tuhan, datang kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menuntun engkau. Sungguh-sungguhlah kepada Tuhan saudaraku. Jangan engkau meragukan lagi penyertaan Tuhan. Bukti penyertaan Tuhan ketika saudara ada sampai hari ini, karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Mari sekali lagi kita katakan, di tahun yang baru ini kita boleh berkata kepada Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, buat kuasa-Mu. Dan sebentar kami akan berikan persembahan kami. Biar kami serta dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan segala hormat pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengupdate informasi seputar kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari bersama berdoa dan menyembah dalam Mesbah Pagi pada pukul 6 hingga 7 pagi melalui aplikasi Zoom yang akan dimulai kembali besok hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Disi online akan dimulai kembali pada minggu ini. Jemaat sekalian dapat mengikuti disi-disi yang ada berikut ini. Hai guys, yuk join di M-Service pada awal tahun ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Januari pada pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom. Online service hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pada pukul 10 pagi akan dilayani oleh. Selesai online service ini akan ada semi online service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu sekalian dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Felix pamit undur diri dan mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak terlambat rasanya saya ucapkan selamat tahun baru bagi saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, Shalom, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Tanpa terasa Tuhan memelihara kita sampai kita tiba di awal tahun, minggu yang pertama di tahun 2021, saudaraku. Ya, bersyukur sekali sebab Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan juga menyertai kita masih ada dalam keadaan sehat, baik, terpelihara oleh Tuhan. Ya, selamat tahun baru saudaraku. Ya, selamat tahun baru 2021. Saya berdoa supaya tahun ini benar-benar menjadi tahun yang baik dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena sepanjang tahun 2020 Engkau Tuhan yang menyertai kami. Dan saatnya tiba Tuhan kami ada di awal tahun. Dari tahun yang baru Tuhan, tahun 2021. Biarlah Tuhan mengawali tahun ini Engkau berfirman kepada kami. Engkau menyampaikan apa yang jadi isi hatimu Tuhan. Supaya kami bisa melewati tahun ini bersama dengan Engkau. Sama seperti Engkau menyertai kami di tahun yang lalu, kami juga sangat yakin Engkau menyertai kami di tahun ini. Terpujilah namamu, berkati hambamu, supaya apa yang hamba sampaikan jadi berkat dan juga kami bisa mengerti Tuhan apa yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Ya, pagi ini saudara saya ingin berbicara tentang season, ya, tentang musim. Ya, dalam Kejadian pasal 8 ayat 22 dikatakan begini saudaraku. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Segala sesuatu itu ada musimnya. Ayat ini berkata, tidak berhenti musim itu silih berganti. Apa maksudnya saudara? Artinya begini saudara, kehidupan kita itu juga mengalami perubahan. Ada musim-musim kehidupan yang kita lewati. Kalau tahun yang lalu mungkin ada kesedihan, ada duka cita, ada masa sukar. Tidak selamanya seperti itu. Akan ada musim yang berganti, digantikan dengan kelegaan. Akan datang musim sukacita. Karena yang namanya musim itu tidak ada yang permanen, saudaraku. Jadi respon kita juga jangan permanen. Karena musimnya berubah. Satu kali ada seorang bapak, dia berkata kepada 4 orang anaknya. Ya, dia berkata, anakku yang pertama, kamu pergi ke hutan, lihatlah bagaimana pohon pir. Dia menyuruh anak yang pertama ini di musim dingin, saudara. Kemudian pergilah saudara anak itu. Ketika anak itu sampai di sana, dia pulang, dia cerita. Dia berkata, pohon pir itu jelek.
batangnya bengkok. Oh begitu ya? Iya. Kemudian saudara, musim berganti menjadi musim semi. Dia menyuruh anaknya yang kedua. Anakku yang kedua, kamu pergi melihat pohon pir. Nah ketika dia sampai di sana saudara, dia bilang, apanya yang bengkok? Pohon itu penuh dengan kuncup-kuncup hijau dan kelihatannya menjanjikan. Oh gitu ya. Nah kemudian saudara, musim berganti menjadi musim panas saudara. Dia menyuruh anaknya yang ketiga, anakku yang ketiga, kamu pergi lihat pohon pir itu. Ketika dia sampai di sana, dia lihat pohon pir itu, kemudian dia pulang saudara. Dia bilang, "Pa, saya melihat pohon pir itu penuh dengan bunga-bunga. Dan ada bau yang harum yang keluar dari bunga-bunga itu." Oh ya. Kemudian musim gugur tiba, dia menyuruh anak yang keempat, kamu pergi lihat pohon pir apa yang terjadi. Nah ketika dia pulang saudara, dia bercerita, "Pa, pohon pir itu penuh dengan buah. Buahnya ranum, buahnya matang." Kemudian dia berkata begini saudara, kalian ini melihat pohon yang sama dan pendapat kalian tidak ada yang salah. Semua pendapatnya benar. Tetapi kalian perginya di musim yang berbeda. Ketika musim itu berbeda, yang kalian lihat juga berbeda. Kemudian dia berpesan begini kepada anak-anaknya saudaraku. Mulai sekarang jangan pernah memberi respon atau menghakimi satu musim sebelum kamu melewati musim berikutnya. Dia berkata, jangan memberi respon permanen kepada musim, karena musim itu akan berubah. Saudara, dalam kehidupan kita juga sama. Saya sudah melihat ada orang-orang yang susah hidupnya, saudaraku. Ya, yang mengalami masa sulit. Tapi saudara, Tuhan bisa angkat loh, Tuhan bisa ubah hidupnya. Tidak selalu mereka dalam keadaan sakit dan berkata, aku ini memang sakit-sakitan. Oh enggak. Saya sudah melihat ada orang-orang sakit disembuhkan Tuhan. Saya sudah melihat orang-orang yang hancur-hancuran hidupnya dipulihkan. Jadi musim itu bisa berbuah, bisa berbeda. Tahun 2020 memang tahun sulit. Ada yang bilang, aduh Pak, pernikahan saya susah tahun 2020. Ada yang bilang tahun 2020, aduh Pak, pekerjaan bisnisku hancur-hancuran dah. Ada juga yang bilang, kesehatanku, aduh Pak, saya kena COVID, hampir mati. Tapi saudara, percayalah, tahun ini Tuhan bisa buat musim yang lebih baik dalam hidupmu. Apakah ada harapan? Ada saudara. Tetapi saudara, karena musimnya berubah, kita harus berubah. Kalau Anda mau menikmati setiap perubahan musim, Anda mau nikmati keindahannya, Anda harus berubah. Ini masalah utama. Yang namanya musim itu pasti berubah. Masalahnya kita yang kadang tidak mau meninggalkan cara-cara lama. Kita yang masih ngotot pada pola pikir yang lama. Kita yang masih ngotot pada cara-cara lama, saudara. Padahal Yesaya sudah bilang, saudara, menuliskan bagus sekali. Ya, Yesaya menuliskan di dalam Yesaya 43, saudara, 18 sampai dengan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Anda lihat saudara, ya ayat 19 berkata,
Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Anda bayangkan. Tuhan berkata, aku hendak mengadakan satu pembaharuan. Aku hendak mengadakan satu pemulihan. Tetapi kalau Anda baca ayat 18 sebelumnya di atas, ya, ada yang harus diubah. Apa itu? Jangan ingat-ingat. Nah, jangan tertawan di masa lalu. Kalau sebelum engkau bisa melihat perubahan musim, sebelum engkau lihat musim baru di mana ada pemulihan, ada kebaikan Tuhan yang lebih, maka kamu jangan tinggal pada posisi yang lama. Kamu jangan tetap kekeh, ngotot dengan apa? Cara lama. Kamu jangan tetap ada pada pikiran lama. Tapi harus mengalami pembaharuan. Hidup kita, kalau Anda lihat saudara, sebenarnya sudah sangat jelas. Contoh dalam pernikahan apa? Laki-laki meninggalkan ayah ibunya. Supaya apa? Supaya dia bisa membangun rumah tangga baru. Dia nggak bisa berkata, aku mau tetap seperti dulu, seperti anak-anak. Tapi mau juga menikah, ya nggak bisa. Dia harus melepaskan cara lama, kebiasaan lama, supaya bisa membangun sebuah kebiasaan baru. Contoh apa? Kedewasaan. Paulus berkata, kamu harus meninggalkan kekanak-kanakan. Nah, meninggalkan apa? Cara kanak-kanak kita, perasaan kanak-kanak kita, pikiran kanak-kanak kita. Supaya bisa menjadi dewasa. Punya apa? Punya kebiasaan baru. Coba Anda lihat saudara hari-hari ini. Konsep bisnis itu berubah. Dulu orang ya kalau berbisnis harus punya toko. Harus punya stok barang. Harus punya tempat display. Sekarang online. Nggak perlu punya gudang, nggak perlu punya toko. Tinggal pasang toko virtual. Nah, kalau ini terjadi dan kita masih tetap ada di konsep yang lama, habislah kita. 2021 akan terjadi satu kehidupan dalam perubahan-perubahan musim. Dan kita hanya bisa tetap ada, tetap diberkati, tetap disertai jika kita mau berubah. Saya ingat dulu saudara kalau ada anak-anak lagi belajar, pegang gadget, dimarahi sama papanya. Dimarahi sama mamanya. Kamu ya belajar main game, belajar pegang HP. Sekarang saudara, kamu enggak pegang HP, kamu tidak belajar. Lah kebalik. Dulu belajar enggak boleh pegang HP. Sekarang belajar harus pegang HP. Oh, gimana caranya enggak pegang HP? Oh, gurunya di layar. Semua online. Tapi itulah perubahan. Cara hidup kita berbeda sudah. Jadi kalau saudara ingin melihat ada hal baru yang Tuhan kerjakan di masa-masa yang baru, di musim yang baru, kita harus berubah. Kita harus berubah. Nah, karena begini saudara, perubahan itu mengerjakan dua hal besar. Yang pertama, perubahan memampukan kita untuk beradaptasi dengan musim yang ada. Saya ulang lagi. Kenapa kita harus berubah? Karena perubahan itu akan memampukan kita untuk beradaptasi dengan musim yang ada, saudara. Jadi ketika musimnya berubah, ketika musim berubah, tuntutannya berubah. Apa yang dibutuhkan berubah. Nah, Anda waktu mau berkata, aku mau berubah, maka musim itu akan bisa Anda nikmati. Anda mau pergi ke luar negeri, saudara.
Anda lihat, saya mau pergi bulan Januari, saya mau pergi bulan Desember. Anda mau ke negara mana? Ya, saya mau ke negara yang ada 4 musim. Anda harus tahu, bulan Januari, Februari, atau Desember itu musim apa? Oh, itu musim dingin, Pak, musim salju. Ke daerah mana Anda mau pergi? Aku mau pergi ke satu daerah di sini, contoh aja saudara. Oke saudara, itu musim salju. Nah, kalau saudara bilang begini, aku biasa hidup di Indonesia, enak pakai singlet, ya enak pakai kaos oblong. Oh monggo, silakan Anda pergi ke sana. Anda tidak usah berubah. Mati kita kedinginan di sana. Kita akan berkata nggak enak. Anginnya menusuk tulang, meler terus sampai berdarah. Nggak enak. Kenapa tidak enak? Karena Anda tidak mau berubah. Anda harus mengganti bajumu, mengganti jaketmu, mengganti kebiasaanmu. Anda mungkin pakai 3 lapis baju. Waktu Anda lengkap, berpakaian lengkap dengan topi, dengan kaos tangan, dengan sepatu khusus, dengan jaket yang tebal hangat. Waktu Anda ada di sana, saudara, Anda bermain salju. Anda foto bareng, Anda foto selfie, Anda bisa enjoy, Anda bisa main ski, Anda bisa duduk menikmati alam indahnya ciptaan Tuhan. Kenapa bisa saudara? Karena Anda mau berubah. Karena Anda mau menanggalkan pakaian lama. Kalau kita mau belajar, aku pengen berubah Tuhan. Cara-cara lama saya ini harus berubah untuk menyambut musim baru. Anda akan bisa enjoy. Sekalipun masa itu bukan masa yang mudah. Musim itu jadi sulit jika Anda tidak mau berubah. Tapi kalau Anda mau berubah saudara, kita mau berubah, kita akan menikmatinya. Anda lihat nih saudara, sekarang musim hujan nih. Ya Surabaya ini musim hujan juga sering. Ya musim hujan. Ya kalau Anda memang naik sepeda motor, Anda harus punya jas hujan. Kalau Anda sering jalan kaki, Anda harus bawa payung. Ketika Anda sedang jalan, tiba-tiba hujan, Anda bisa sengsara, Anda bisa basah, atau Anda bisa nikmati, atau Anda bisa jalan terus. Tergantung apa yang Anda pakai. Apa yang Anda bawa. Kalau Anda sudah tahu musim hujan, ya bawalah perlengkapannya. Walaupun lebih repot. Itu namanya orang yang mau berubah. Makanya saya catat di sini saudara. Perubahan itu memampukan kita beradaptasi dengan musim yang ada. Ayo belajar, tinggalkan pikiran-pikiran lama saudara. Cara-cara lama, konsep berpikir lama, kekakuan kita pada konsep lama harus kita berani berubah. Karena kalau tidak saudara, kita tidak enjoy. Padahal Tuhan menjanjikan setiap musim itu ada keindahannya. Ada seorang penulis ya, dia menuliskan satu quote yang bagus. Saya tidak dapat mengubah arah angin. Tetapi saya dapat menyesuaikan layar kapal saya supaya bisa tiba di tujuan saya. Anda tidak bisa mengubah musim. Anda tidak bisa merubah musim yang bakal datang. Anda tidak bisa mengubah tahun 2021 ini sesuai keinginan saudara. Tetapi Anda bisa mengubah layar saudara. Anda bisa mengubah cara saudara. Anda bisa mengubah pola pikir saudara. Anda bisa mengubah cara-cara lama saudara dengan cara-cara baru. Barulah tahun ini saudara akan menjadi tahunnya Tuhan. Tahun yang diberkati. Jadi mari kita belajar bersama saudara. Kalau Anda lihat gambar ini saudara, ini adalah Yusuf. Yusuf itu diberitahu Tuhan bahwa nanti akan ada 2 musim yang bakal datang. Musim yang pertama
adalah musim kelimpahan. Itu berjalannya 7 tahun. Dan ada musim yang kedua, musim itu juga berlangsung 7 tahun. Itu musim yang kedua namanya musim kelaparan. Nah, waktu Yusuf mendengar itu saudara, dia hanya diberitahu Tuhan tentang musimnya. Tapi dia tidak diberitahu Tuhan bagaimana menghandlenya. Tapi Yusuf segera tahu dengan hikmat daripada Roh Kudus. Dia bilang begini saudara. Karena ini musim kelimpahan, supaya musim kelaparan tidak susah, kita harus kumpulkan, kita harus kelola. Yang dulunya boros, sekarang harus menghemat. Yang dulunya lebihnya dibuang, sekarang harus disimpan. Yang dulunya simpen sembarangan, sekarang harus ditata. Yang dulunya tidak mengelola dengan baik, memboroskan apa yang ada, sekarang semua harus dihitung. Itu perubahan. Sejak itu saudara, selama 7 tahun, pola hidup orang Mesir berubah total. Terutama dalam kerajaan, seluruh pegawai berubah total saudara. Sekarang yang masuk dicatat semua saudara. Dihitung semua. Satu lumbung ada berapa ton. Lumbung sana ada berapa ton. Di kota mana, daerah mana, wilayah mana ada lumbung-lumbung. Bangun berapa besar, seberapa kuat, seberapa dalam, seberapa lebar. Bagaimana cara ngambilnya, bagaimana cara pasoknya, bagaimana cara keluarkannya. Ditoto semua. Itu perubahan besar. Musimnya berlangsung. Orang-orang berubah. Musimnya berjalan. Orang-orang berubah. Ketika musim kelimpahan datang, perubahan-perubahan yang dilakukan menyerap kelebihan-kelebihan. Setelah musim berganti jadi tahun kelaparan saudara, datang menyerang semua bangsa. Mesir mengeluarkan persediaan. Di musim kelaparan mereka tidak lapar. Hebat ya? Orang bilang lapar nih, susah nih. Enggak. Aku enggak susah. Habis nih cadangan. Enggak. Kami punya cadangan. Saudara tangkap ini saudaraku. Jadi ini yang saya ingin beritahu kepada kita semua. Tahun 2021 bukan tahun yang mudah. Kenapa bisa begitu saudara? Kita ini babak belur di 2020. Orang digebukin saudara, orang dipukulin, itu tidak mungkin tidak ada dampak. Perusahaan tutup, pabrik bangkrut, usaha tutup, tidak langsung bisa dibuka 2021. Uang yang habis, uang yang hilang, ya, semua sumber daya, semua aset yang rusak tidak mungkin langsung baik di tahun 2021. Jadi berarti apa? Masa pemulihannya ini butuh waktu. Masih di riset, butuh proses. Ada yang baru noto lagi, ada yang baru merangkak, ada yang masih tidur, ada yang masih jalan. Nggak bisa langsung seperti semula. Jadi tahun 2021 pasti merupakan tahun transisi. Nah, di tahun transisi gimana saudara? Kita harus berubah. Pernikahan kita harus berubah. Pelayanan kita harus berubah. Cara kita hidup harus berubah. Karena perubahanlah yang bisa membuat kita beradaptasi di masa transisi. Kalau saudara bilang, aku mau tetap seperti tahun 2020, monggo, silakan. Tapi keadaanmu tidak akan sebaik 2020 di masa transisi. Kalau engkau ingin melihat kebaikan, engkau ingin melihat sesuatu yang lebih baik di tahun yang baru ini, saudara, kita harus berubah. Oh, musimnya berubah. Jadi itu sebabnya kenapa kita harus berubah, saudaraku. Karena perubahan itu memampukan kita beradaptasi dengan keadaan. Seperti Yusuf. Keadaannya berubah,
Tapi mereka bisa beradaptasi. It's okay. Yang kedua, saudara, apa yang bisa dilakukan oleh perubahan? Perubahan akan mempengaruhi musim hidup kita. Ya, perubahan akan mempengaruhi musim hidup kita, saudara. Waktu kita ini membuat satu perubahan, kita bisa mempercepat atau memperlambat satu musim. Saya beri contoh sama saudara. Di Indonesia atau di negara di dunia ini, kita mengenal ada 4 musim. Ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin, saudara. Nah, kalau kita ambil 4 musim dibagi 1 tahun, 12, berarti 1 musim itu berlangsung 3 bulan. Ya, 3 kali 4 kan 12, saudara. Ya, kalau di Indonesia berarti 2 musim. 1 musim kurang lebih 6 bulan. Hujan 6 bulan, ya, panas 6 bulan, saudara. Tetapi saudara, dunia sekarang ini tidak lagi seperti itu. Ada kalanya musim dingin panjang. Ada kalanya musim semi pendek. Ada kalanya sudah waktunya hujan, tidak hujan. Loh, berarti teorinya 6 bulan salah dong. Berarti teorinya 3 bulan 1 musim salah dong. Kok bisa berubah? Perubahan itu terjadi karena cara hidup manusia berubah. Anda lihat? Dengan bertambahnya kendaraan, limbah industri, saudara, cara hidup kita kelola sampah, maka itu mempengaruhi ozon, mempengaruhi alam. Keadaan manusia yang berubah mempengaruhi musimnya. Dalam hidup kita pun sama. Ada anak, saudara, kalau saudara pernah dengar satu istilah, ada orang dikatakan dewasa sebelum waktunya. Benar? Usianya masih anak-anak, tapi pikirnya udah dewasa. Dikatakan apa? Oh, dia dewasa sebelum waktunya. Atau dikatakan dia terlambat dewasa. Apa penyebabnya? Penyebabnya tentu saja dari cara hidupnya, dari cara dia dididik. Anda perhatikan, setiap perubahan yang dilakukan, dialami oleh seseorang mempengaruhi musim dalam kehidupannya. Jadi gimana, Pak? Ya, kalau Anda mau musim susah itu lebih cepat, Anda harus berubah. Dulunya tidak produktif, sekarang produktif. Dulunya tidak kreatif, sekarang lebih kreatif. Dulunya rajinnya 5, sekarang rajinnya 7. Iya dong, saudara. Dulu bangunnya siang, sekarang bangunnya pagi. Dulu apa? Dulu tidak pernah berdoa, melekat kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri. Sekarang mengandalkan Tuhan. Waktu terjadi perubahan, musim susah, musim kering bisa dipercepat. Tapi kalau kita tetap sama, perubahan yang kita buat tidak signifikan, kita malah berubah ke arah yang lebih kurang, musim itu tambah lambat. Ya, saudara. Bagaimana, Pak, supaya musim kelimpahan saya bisa lebih panjang? Musim penyediaan Tuhan bisa saya rasakan lebih lama? Ya, Anda mempertahankan, Anda meningkatkan. Jadi Anda jangan menganggap remeh sebuah perubahan. Karena perubahan itu, saudara, akan bisa mengubah musim saudara, dia bisa mempercepatnya, dia bisa memperlambatnya. Saya beri contoh sama saudara tentang satu ayat, saudara. Ini ayat luar biasa. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang kedua, dikatakan begini, saudara. Sebab
Allah berfirman, ini dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, perhatikan, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, dalam God's Word itu bagus dikatakan, saudara. God says at the right time, di waktu yang tepat, I heard you, saya mendengarkan engkau. On the day of salvation, pada waktu penyelamatan, aku akan menolong engkau. Listen, kata Tuhan, now is God's acceptable time. Dengar dikatakan, hari ini, sekarang ini adalah waktu penerimaan Tuhan. Waktu perkenanan Tuhan. Banyak orang, saudara, mengartikan ayat ini dengan begini. Oh, Tuhan akan mengubah keadaan kami. Oh, Tuhan akan apa? Akan menjawab doa-doa kami. Oh, Tuhan akan pulihkan ekonomi kita. Oh, Tuhan akan memperbaiki apa yang rusak. Oh, Tuhan akan buat apa? Mujizat. Akhirnya kita tunggu. Kapan ya right time ya? Tunggu, saudara. Kapan ya acceptable time ya? Tunggu lagi. Kapan ya waktu perkenanan ya? Tidak bakal datang. Kenapa saya bilang begitu? Kita ini yang harus menciptakan itu, saudaraku. Sikap kita, hidup kita, saudara, itu mempengaruhi waktu perkenanan. Ya, mempengaruhi waktu perkenanan. Begini, seorang bapak punya banyak rencana dalam hidup anaknya. Tetapi, saudara, rencana itu tidak bisa diaplikasi ketika anak itu belum siap. Benar nggak? Dia pengen anak ini pegang pabriknya, pegang usahanya. Kan enggak bisa, saudara. Masih bermain-main, masih hidup seenaknya, masih tidak bisa noto hidup. Terus dikasih pabrik, dikasih usaha. Yo habis. Jadi waktu perkenanan itu harus ketemu dengan kesiapan. Ada namanya kairos, ada namanya kronos. Kairos itu waktu Tuhan, acceptable time. Kronos itu adalah masa kronologi, proses yang terjadi. Ketika kairos dan kronos ketemu, saudara, baru terjadi at the right time. Jadi Bapak ini hanya bisa memberikan warisannya, kepercayaannya ketika anak ini siap. Secepat anak ini siap, secepat itu juga kepercayaan diberikan. Seorang petani, saudara, tidak bisa karena punya benih, terus lihat tanah, langsung ditabur. Itu mah namanya bunuh diri, saudara. Ruginya banyak tuh. Dia harus menunggu waktu yang tepat, at the right time. Kapan at the right time? Bagi sebuah tanah. Ketika tanah itu gembur. Lah terus gimana cara gemburinnya? Dibajak. Dibajak inilah yang saya sebut sebagai apa? Perubahan. Dikorek semua yang tidak benar, dibersihkan semua. Kita bilang aku enggak suka, enggak enak Tuhan, enggak nyaman. Iya, perubahan tidak ada yang enak. Perubahan tidak ikut mau kita. Enggak enak nih Tuhan, enggak biasa nih. Memang, justru ketika engkau belajar untuk berubah, aku mau Tuhan, cara baru.
Aku mau Tuhan caramu. Aku mau Tuhan tempat baru. Aku mau Tuhan tantangan baru. Tuhan bilang oke, at the right time. Petani itu menabur di benihnya di ladang. Jadi kita jangan berkata, oh tunggu Tuhan. Perubahan saudara bisa mempercepat perkenanan itu datang. Bisa memperlambat perkenanan itu datang. Bahkan bisa saja Tuhan tidak pernah berkenan lewat sampai Anda mati. Kenapa? Tidak pernah berubah. Jadi kalau kita ini menunda untuk membajak hati kita, membajak hidup kita saudara, kita akan terlewatkan. Jadi saya bilang begini saudara, tahun 2021 sekalipun masuk tahun transisi, tapi di masa-masa itu saudaraku, kita mengalami perubahan mental, perubahan cara berpikir, perubahan untuk mencari Tuhan dalam kehausan yang lebih. Maka saya yakin saudara, di tahun 2021 bisa saja Tuhan berkata at the right time. Di waktu itulah, di waktu engkau siaplah, di waktu engkau sudah berubah, maka aku akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Yang baru, yang belum pernah engkau pikirkan. Jadi Anda bisa lihat saudara, perubahan itu bisa membuat kita beradaptasi dengan musim hidup kita. Musim bisa berubah. Selama kita mau berubah, kita akan mengikuti perubahan-perubahannya dengan enjoy. Yang kedua saudara, perubahan itu akan membuat kita bisa mempengaruhi musim yang bakal datang. Bisa tambah panjang, bisa lebih pendek. Tergantung kita. Jadi kalau kita berkata, Pak gimana caranya Pak supaya Tuhan cepat memulihkan ekonomi saya. Anda berubah. Dulu harap dia berubah, sekarang ganti. Aku harus berubah, aku harus berubah. Dulu kita salahkan dia, sekarang memang dia salah, tapi aku mau bersikap berbeda. Cepat Tuhan pulihkan. Karena bagi Tuhan, ubah hati orang itu gampang. Ubah keadaan orang itu gampang saudara. Tapi ubah hati orang itu yang susah. Tapi kalau kita rela hati diubahkan, karakter kita mau diubahkan, banyak kepercayaan Tuhan berikan kepada kita. Ayat yang terakhir saudara. Satu kali ketika Ishak ada di Gerar ya. Ketika itu saudara, dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-21, coba Anda bandingkan ada 2 ayat di sana. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Nah, perhatikan, ini bukan kelaparan yang pertama. Berarti ini kelaparan sudah sering terjadi. Beberapa kali lah saudara. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Nah perhatikan, kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah Anda bandingkan ayat ini, Kejadian 26 ayat 1 dengan Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Wah. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu, Ishak maksudnya, menjadi kaya, kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Kenapa ada orang di musim kekeringan tambah kaya? Kan begitu saudara. Ini kontroversi. Satunya menceritakan keadaan, situasi, sebuah musim. Tapi di satu sisi dalam ayat 12 menceritakan keadaan yang berbanding terbalik. Yang cocok itu adalah hari itu musim kering, musim kelaparan. Maka Ishak kelaparan, yo nyambung. Ishak
tidak bisa punya apa-apa. Nyambung saudara. Karena memang musimnya musim kelaparan. Ini enggak. Musimnya kelaparan, satunya kelimpahan. Di musim kelaparan ada orang kelimpahan. Nah, di mana nih saudara? Karena dia mendapatkan perkenanan. Bagaimana dia bisa mendapatkan perkenanan? Dia menabur di musim kekeringan. Itu jarang terjadi. Orang ini buat sebuah perubahan. Dan perubahan itu mempercepat musim kelaparannya. Ishak mempercepat musim kelaparannya. Taburan Ishak, perubahan yang Ishak lakukan telah mengubah musim yang dihadapi. Tahun ini saudara, 2021, terserah musimnya mau kayak apa. Yang penting hidup kita sama Tuhan, hidup kita berubah. Kita minta hikmat Roh Kudus. Apa yang paling tepat? Konsep-konsep lama, cara berpikir lama. Saudara, saya mau bilang sama saudara, semua kepahitan, semua masalah-masalah personal, buang jauh-jauh. Itu bukan masanya. Nanti Anda ketinggalan kereta. Ini masa di mana kita mengejar Tuhan. Masa di mana kita minta hadirat Tuhan. Masa di mana kita membuka hati hidup kita. Supaya Tuhan mengurapi kita. Berkenan atas hidup kita. Bukan lagi urusin masalah personal, masalah hati, cemburu, iri hati, gosip sana, gosip sini. Itu bukan masanya. Ini masa pengejaran kita kepada Tuhan. Mendekatkan diri, melekat sama Tuhan sampai kita berbuah. Jangan ketinggalan kereta saudara. Sekarang semua sedang bergerak. Injil sebentar lagi sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau sekolah sudah harus pakai online saudara. Maka seluruh internet akan diperbaiki. Online akan sampai ke desa-desa, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan ketika itulah Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara harus menyadari ini. Kita sedang bergegas-gegas. Kejar-kejaran dengan waktunya. Semua perubahan sedang terjadi. Kita harus berubah. Kalau kita berubah, musim kita berubah. Kita nikmati setiap musim demi musim. Dan setiap musim apapun kita bisa berbuah. Amin saudaraku. Datang sama Tuhan. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini saudara. Karena ini merupakan minggu yang pertama di tahun yang baru saudara. Jadi kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya berharap Anda sudah tahu dan Anda sudah menyiapkan itu sebelum ibadah. Bahwa setiap minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari datang sama Tuhan. Lihatlah hidupmu bagaimana Allah memelihara. Bukan hanya di musim ini saja Tuhan pelihara sampai kita tiba di tahun yang baru. Tetapi musim demi musim, tahun demi tahun, masa demi masa, kondisi demi kondisi, situasi demi situasi telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Apakah lagi yang kau ragukan? Apakah engkau masih ragu akan penyertaannya? Apakah engkau masih ragu akan apa yang Dia buat dalam hidupmu? Kasih-Nya tidak berkesudahan, Dia Allah yang baik. Thank you, thank you. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa
takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Thank you. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari angkat tangan kita, katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sambil mata kita tutup, ingatlah bagaimana Tuhan membawamu melewati musim demi musim dalam hidupmu. Ingatlah bagaimana Tuhan menyertai di tahun yang lama, musim demi musim silih berganti, masa-masa sulit, masa-masa kelegaan silih berganti. Tapi bukankah sampai hari ini Dia masih pelihara hidupmu? Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Kesetiaannya sampai pada kekekalan. Kebaikannya baru setiap pagi. Tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih setianya luar biasa dalam hidup kita. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah musim baru ini Tuhan, kami mau berubah. Cara kami, berpikir kami, dan segala konsep-konsep kami yang lama. Kami ingin ubah ya Tuhan, supaya kami bisa menikmati musim yang ada dan musim yang bakal datang. Haleluya. Mari bergandengan tangan satu sama lain dalam keluarga saudara. Sambil engkau bersyukur, katakan begini sama Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Anda bisa ikut saya berdoa, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih pelihara keluarga ini. Engkau selalu hadir dalam keluarga kami. Engkau menyertai suami, istri, papa, mama, dan anak-anak. Kami bersyukur buat keluarga yang masih tetap bisa beribadah hari ini Tuhan. Kami ingin lebih lagi melayani Engkau. Kami ingin lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami ingin lebih lagi melekat kepada Tuhan. Di tahun ini, tahun yang serba tidak pasti. Biarlah kami memastikan diri kami tetap ada di dalam tangan-Mu. Diberkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Mari angkat roti ini saudaraku. Bersyukur, bersyukur. Ingatlah akan pengorbanannya. Ingatlah akan kasih setianya. Ingatlah akan darah yang ditumpahkan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Angkat cawan ini saudaraku. Bersyukur kepada Dia. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya. Jadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan kita. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus Tuhan. Mari buka tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru. Terima kasih untuk musim yang baru. Kami ingin berpegang kepada Tuhan. Kami ingin meninggalkan cara-cara kami yang lama. Kami ingin masuk dalam tahun yang baru. Bersama dengan Engkau Tuhan. Kemana Engkau pimpin kami. Kemana Engkau bawa kami. Sekalipun mungkin tidak seperti yang kami harapkan. Tapi kami ingin belajar untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Apa yang menjadi zona nyaman kami. Kami ingin keluar dari perahu itu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Aku melepaskan berkat dalam rumah tangga demi rumah tangga. Keluarga demi keluarga. Para imam di dalam keluarga. Aku lepaskan berkat dari hidupmu. Dari kedua orang tua. Turunlah berkat kepada anak-anak. Dan biarlah rumah tanggamu diberkati. Usaha bisnismu di tahun ini diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah hidup rohanimu bertumbuh, bertambah-tambah untuk kemuliaan namanya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara, ini adalah tanggal 3 Januari saudara. Besok tanggal 4 hari Senin, Mesbah Pagi akan kembali dibuka. Ya, jadi Anda bisa akses lewat link yang ada saudara. Ya, nanti Anda bisa lihat di screen ini. Dan besok pagi kita ketemu jam 6 kurang 15 Zoom akan dibuka. Anda bisa bergabung, Anda ajak teman-teman saudara untuk kita memulai tahun dengan doa saudaraku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.